Halo kawan-kawan, apa kabar semuanya? Kami harapkan semuanya dalam keadaan baik, walaupun kita sedang dihadapi masa pandemi kali ini. Kami ucapkan selamat datang di kelas pembelajaran mengenai pemanfaatan dan pemahaman konsep dasar kimia dalam ilmu teknik mesin. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menampilkan video animasi mengenai penjelasan materi pemanfaatan dan pemahaman konsep dasar kimia dalam ilmu teknik mesin. Semoga apa yang kami tampilkan dapat bermanfaat. Kemudian teman-teman dapat teredukasi dengan video animasi yang kami tampilkan. Diharapkan ke depannya pembelajaran hari ini akan berguna dan bermanfaat dalam kehidupan perkuliahan kita, terkhusus pada ilmu kimia dasar. Kiranya teman-teman dapat menyimak dan menyaksikan secara seksama penampilan video dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 8 orang. Anggota kelompok terdiri yang pertama dari Muhammad Faik Nuparizi yang merupakan ketua kelompok kami. Yang kedua, Muhammad Halid Husin. Yang ketiga, Muhammad Raihan. Yang keempat, Samuel Takas Manurung. Yang kelima, Akbar Yansah. Dan yang keenam, Sutrisno. Yang ketujuh, Dharma Sakti. Dan yang terakhir, yang kedelapan, Ade Mahfuz. Baiklah, ini adalah salah satu quotes dari seorang ilmuwan mengenai kimia dasar. Pemanfaatan dan pemahaman konsep dasar kimia dalam ilmu teknik mesin sangat diperlukan, karena konsep dasar kimia berkaitan erat dengan disiplin ilmu teknik mesin. Hal ini dikarenakan kimia merupakan ilmu dasar dari ilmu pengetahuan alam atau sains, sehingga untuk mengaplikasikan suatu karya ilmiah diperlukan konsep tersebut. Konsep dasar kimia pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan teknik mesin, di mana banyak sekali komponen-komponen yang harus dijelaskan dan dijabarkan melalui kimia, agar tidak terjadi kesalahan dan ketepatan perhitungan. Pembelajaran kimia sangat dibutuhkan demi keefektifan dan mengurangi ketidaktelitian dan kesalahan pada bidang teknik mesin. Konsep dasar kimia sangat dibutuhkan dalam pengetahuan tentang energi, yang notabene-nya adalah sumber energi yang diperlukan dalam menggerakkan mesin. Energi adalah bagian yang terpenting dalam menggerakkan mesin. Ilmu mengenai energi terdapat pada kimia, di mana kimia sangat fundamental bagi teknik mesin. Yang seperti kita ketahui, untuk menggerakkan mesin, kita perlu mempelajari tentang kimia, yang dimana energi sendiri hanya ada pada pembelajaran kimia. Jadi agar suatu mesin dapat bergerak, kita perlu mempelajari tentang energi. Kemudian contoh-contoh lain dari energi ada 3. Yang pertama energi surya, energi listrik, dan energi uap. Energi surya atau energi panas. Ketika berlangsung reaksi kimia, seringkali terjadi penaikan atau penurunan suhu karena energi panas terlepas atau terkumpul. Beberapa reaksi kimia baru dapat terjadi apabila ada paksaan energi. Ada pula reaksi kimia yang menghasilkan energi, seperti bila air tercampur dengan kapur ketika molekul-molekul kedua unsur tadi melebur. Energi panas yang sering diterapkan di bidang teknik mesin yaitu pengetahuan tentang termodinamika, perpindahan panas atau kalor, konduksi, radiasi, dan konveksi. Salah satu bentuk pengembangan perpindahan panas sebagai energi adalah PLTS. Panas memiliki sifat-sifat yang dapat diperkirakan. Misalnya apabila es dimasukkan ke dalam air panas, ia akan mencair. Panas dan bentuk energi lainnya bekerja seolah-olah mengikuti hukum yang membatasi perilakunya. Kajian tentang panas sebagai suatu bentuk energi dinamakan termodinamika. Hukum termodinamika diselidiki sebagai pertengahan abad ke-19. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Ini merupakan hukum pertama termodinamika. Bentuk energi apapun dapat diubah seluruhnya menjadi panas. Namun apabila energi panas diubah menjadi bentuk-bentuk lain, tidak pernah semuanya bisa berubah. Energi listrik pada dasarnya di konsep dasar kimia dipelajari dalam elektrokimia.
Tentunya kelistrikan sangat diperhatikan dalam bidang teknik mesin agar mesin dapat digerakkan secara baik dan efisien. Salah satu contohnya adalah mengenai elektrik sintesis, reaksi redoks, dan hukum Faraday. Listrik sudah dikenal sejak 3000 tahun silam. Sejak zaman dahulu orang sudah mengetahui bila benda digosok maka akan dapat menarik atau menolak benda lain. Selain itu orang mengamati bahwa bahan alami tertentu memiliki daya luar biasa sehingga dapat menarik benda berisi besi. Selama abad ke-18, para peneliti sudah mengenal berbagai ciri listrik. Namun demikian, kedua dianggap berlainan. Masing-masing mula-mula diperkirakan dihantarkan oleh zat alir yang menyusup di antara benda yang menyebabkan penarikan atau penolakan sebagai yang dikenal orang. Dalam paruh abad pertama abad ke-19, ada temuan yang menakjubkan. Listrik dapat menghancurkan magnet. Energi uap. Energi uap yang banyak digunakan pada awal industri teknologi banyak digunakan terkhusus konsep piston. Bicara mengenai konsep piston, ini sangat berkaitan erat dengan energi uap. Ketika uap mengembun atau kembali menjadi air, tiba-tiba menempati ruang rongga yang jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Jika sebuah piston dipasang antara uap yang sedang mengembun dan udara, ia akan menggerak karena udara mendorong untuk mengisi rongga yang kosong. Dengan menghubungkan piston ke pompa, energi udara tadi dapat digunakan untuk memompa air dari tambang yang kebanjiran. Sebelum ada mesin uap, banjir di kawasan penambangan batu bara diatasi dengan menggunakan pompa yang digerakkan binatang atau kincir air. Mesin uap pertama yang mudah dijalankan mulai digunakan pada tahun 1712 oleh penemu Inggris, Thomas Newcomen. Mesin uap ciptaannya sangat sukses, tapi rancang bangunnya dikembangkan jauh lebih baik oleh James Watt dari Skotlandia. Peranan ilmu kimia dalam bidang teknologi adalah penentuan bahan. Baik, contohnya yang sederhana adalah penggunaan bahan baku aluminium pada pesawat yang tentunya berkaitan erat dengan bidang teknik mesin. Jadi pada ilmu kimia ini sangat berkaitan dengan di bidang teknik mesin karena dalam penentuan bahan baku yang akan digunakan sangat diperlukan perhitungan kimia dan akan menilai korosif atau tidaknya suatu bahan baku yang akan digunakan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa konsep dasar kimia sangat dibutuhkan dalam ilmu teknik mesin agar mesin dapat diaplikasikan dan bergerak secara efektif dan efisien. Serta konsep dasar kimia memiliki hubungan erat di setiap materi pembelajarannya dengan energi yang digunakan untuk menggerakkan mesin. Lanjut untuk contoh soal. Kami memiliki dua soal. Yang pertama, konsep dasar kimia memiliki hubungan dengan teknik mesin. Salah satu contoh hubungannya adalah mempelajari komposisi materi beserta sifatnya untuk mengetahui jenis unsur penyusun materi. Hal tersebut dapat kita pelajari di materi kimia. Bagian jawabannya adalah salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari berbagai hal tentang materi adalah struktur materi. Struktur materi membahas sifat materi, wujud materi, perubahan materi, penggolongan materi, susunan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Struktur materi juga menggambarkan bagaimana partikel-partikel saling berikatan satu sama lain. Contoh soal kedua. Sebutkan reaksi yang menyebabkan karat pada besi berwarna merah kecoklatan dan jelaskan. Jawabannya adalah reaksinya adalah reaksi redoks. Redoks adalah istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi
atom-atom dalam sebuah reaksi kimia.